Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Dr. Insinyur Tri Risma Harini MT atau yang akrab disapa dengan Ibu Risma lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November tahun 1961. Ibu Risma adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Muhammad Huzaimi dan Siti Mujiatun. Ibu Risma menikah dengan Joko Sabto Aji dan dikaruniai 2 orang putra-putri. Ibu Risma menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 10 Surabaya dan lulus pada tahun 1976. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980. Ia kuliah di jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November Surabaya dan lulus pada tahun 1987. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana Manajemen Pembangunan Kota di MS Surabaya dan lulus pada tahun 2000. Ibu Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sejak 17 Februari 2016. Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Ibu Risma tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik di dunia. Ibu Tri Risma Harini dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 22 Desember 2020. Karena kita sebagai insan yang berada di bumi pertiwi ini, kita harus tahu dan bukan hanya menuntut hak kita, tapi kita harus tahu kewajiban-kewajiban kita sebagai anak bangsa. Bu Risma merupakan sosok yang peduli kepada masyarakat. Terbukti saat beliau menangani kasus gangster di Surabaya. Bu Risma mengadakan pertemuan dengan anak-anak yang terlibat dengan para orang tuanya, lalu menyuruhnya untuk meminta maaf dan berpelukan dengan para orang tuanya. Implementasi yang dapat kita terapkan di tempat kerja yaitu saling mengingatkan kepada teman-teman tugas yang akan dilaksanakan dan mengisi buku laporan dengan benar. Keberhasilan Bu Risma dalam menerapkan sikap kemanusiaan yaitu beliau mampu mengamalkan apa yang diamanatkan Pancasila. Setiap hari pemerintah Kota Surabaya selalu memberi makan gratis kepada 3.000 sampai 5.000 masyarakat miskin. Bu Risma juga melaksanakan kegiatan sekolah kebangsaan pada bulan November. Jadi di sini seharusnya nilai Pancasila yang dapat kita ambil dan kita terapkan di tempat kerja, terutama sebagai tenaga kesehatan, yaitu kita tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, cepat tanggap dalam memberi pelayanan, tidak meminta biaya-biaya terlebih dahulu, dan saling menghargai serta saling menghormati sesama rekan kerja. Jika semua perempuan bisa memimpin dengan rasa kasih sayang, kita akan menjadi contoh yang baik bagi perempuan lainnya, memotivasi mereka untuk menjadi pemimpin dimanapun kelak. Seorang pemimpin harus rela menjadi budak bagi kepentingan rakyat dan negaranya, bukan memperbudak rakyatnya untuk ambisi dan kepentingan pribadi. Ramah tamah budi bahasamu